Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini yang menjadi renungan kita ialah Yesus Sang Hamba yang menanggung luka kita. Terambil dari Matius 8 ayat 16-17, demikian bunyi firman Tuhan. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berada di dunia, di dalam dunia pelayanannya, maka Ia menyembuhkan banyak orang sakit. Ia menyembuhkan orang-orang berbagai jenis penyakit, ya, dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan, mengusir setan-setan. Dan firman Tuhan berkata hal itu dilakukan Yesus supaya genaplah firman yang dikatakan oleh Yesaya, bahwa Dialah yang menanggung luka kita, Dialah yang menanggung kelemahan kita, Dialah yang menanggung segala penyakit kita. Bapak Ibu Saudara, manusia itu memiliki kelemahan. Kelemahan manusia ialah mudah terluka. Mudah terluka, ya. Dan ketika ia terluka maka ia menderita. Dan bukan hanya ia menderita saja Bapak Ibu Saudara, maka ia juga menjadi orang yang berbahaya. Karena apa? Karena orang yang terluka akan cenderung melukai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelemahan ini telah menjadi natur manusia, ya. Kelemahan ini dimiliki semua manusia. Karena apa? Karena manusia terlahir dari orang tua yang terluka. Manusia pertama, Adam dan Hawa, terluka. Ketika ia berbuat dosa, maka ia diusir dari taman, dari tanah yang diberkati, diusir ke tanah yang terkutuk, terpisah dengan Allah. Yang tadinya hidup tidak terlalu sulit, sekarang hidup menjadi begitu sulit. Untuk mendapat makanan, mempertahankan hidup, melahirkan, itu perkara yang sulit terlalu banyak di sana. Adam dan Hawa menjadi manusia yang pertama terluka karena terpisah dengan Allah, diusir ke tanah yang terkutuk, dan hidup menderita. Dan oleh karena itu anaknya menjadi orang yang terluka, mudah terluka. Ketika Kain melihat persembahan Habel diterima oleh Allah, maka Kain hatinya marah, ia terluka, ya. Ia menderita oleh karena rasa luka itu. Dan dia tidak hanya menderita Bapak Ibu, akhirnya dia menjadi orang yang berbahaya. Akhirnya dia merencanakan untuk membunuh Habel, dan Habel dibunuh. Dia menjadi orang yang berbahaya Bapak Ibu Saudara, ya. Demikian juga Hagar, ketika Hagar hamil, sedangkan istri Abraham yaitu Sarah, ya, tidak hamil-hamil, ya. Hagar hamil, maka Sarah mengusirnya. Dalam kondisi hamil, suruh pergi, usir. Karena Sarah terluka, ia tidak hamil, dia hamil, ya. Begitu juga ketika Yakub menipu Esau marah, terluka, ingin membunuh Yakub lari karena keadaan sudah berbahaya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi orang yang terluka tidak hanya menderita, tapi menjadi orang yang berbahaya. Nah Bapak Ibu Saudara, manusia itu tidak hanya menjadi orang yang terluka, menderita, dan berbahaya selama hidup di dunia ini. Ketika mereka tidak berjumpa dengan Kristus, ya, maka sampai pada kekekalan pun manusia itu menjadi menderita untuk selama-lamanya. Menderita di dunia, menderita di kekekalan. Itu sebabnya untuk memulihkan, menanggung, ya, memikul kelemahan manusia ini, Kristus datang ke dunia. Ketika Kristus datang ke dunia, Ia menyerahkan tubuhnya, darahnya, nyawanya. Untuk apa Bapak Saudara? Untuk memikul kelemahan kita ini. Sehingga ketika Kristus mati di kayu salib dan bangkit, maka lahirlah iman yang menyelamatkan. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Setiap orang yang percaya kepadanya diberikan hak menjadi anak Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya menerima rohnya dan dimeteraikan menjadi milik Allah, disertai selama hidupnya. Setiap orang yang percaya akan dibangkitkan dan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kelemahan kita yang tersakiti, terluka oleh banyak hal, ya, kita tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan, kita hidup dengan sesama kita yang terluka, ya, kita juga tinggal di dunia yang penuh dengan tipu daya iblis yang mau mencoba melukai kita. Di kerentanan hidup ini, ya, Kristus datang, dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Kristus tinggal di dalam hidup kita, ya, dan rohnya tinggal di dalam hidup kita. Maka ketika kita terluka Bapak Ibu Saudara oleh banyak hal, ya, ketika rohnya ada dalam saudara, rohnya itulah yang menolong saya dan saudara. Kita tidak bisa melepaskan diri dari setiap hal-hal yang dapat melukai kita, tapi rohnya akan membalut kita, bahkan memulihkan hati kita dari setiap luka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah turun mengorbankan dirinya. Kita menerima iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ya, maka rohnya tinggal dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita menghadapi berbagai macam hal yang melukai hidup kita, rohnya menolong saya dan saudara, menghibur hati kita, membalut hati kita, bahkan memulihkan hati kita. Rohnya tidak hanya memulihkan hati kita, tapi memakai hidup kita untuk memulihkan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tanpa pengorbanan Yesus Kristus tidak ada iman yang menyelamatkan. Tanpa iman yang menyelamatkan tidak ada roh yang tinggal di dalam hidup manusia. Tapi ketika Allah mengaruniakan Yesus dan Yesus taat sampai mati, ya, dan Allah mengaruniakan iman kepada Yesus Kristus Tuhan, maka oleh iman itulah rohnya tinggal dalam hidup saya dan saudara. Kehadiran rohnya itulah yang menolong kita menghadapi segala hal-hal yang melukai hati kita. Banyak hal yang akan melukai hati kita, banyak hal. Tapi ketika rohnya tinggal dalam hidup saya dan saudara, bekerja dalam hidup saya dan saudara, dialah yang akan menolong hidup kita, merawat hati kita, ya, memulihkan hati kita, membalut hati kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak tenggelam di dalam luka-luka atau hal-hal yang dilakukan oleh apapun untuk melukai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Petrus pernah terluka. Ketika Petrus terluka melihat Yesus ditangkap, disalib, mati, ia pergi meninggalkan pelayanannya, teman-temannya, ia pergi mencari ikan, kembali ke masa lalunya. Ya, banyak manusia untuk menutupi lukanya, ya, pergi mencari dunia. Ia coba mencari hal-hal yang ada di dunia ini untuk menutupi lukanya. Memang kelihatan tertutupi, tapi tidak sembuh Bapak Ibu Saudara. Ya. Tanpa Kristus tidak ada hati yang sembuh. Kalau kita menutupinya dengan segala dunia ini, ya, kedudukan, uang, harta, segala macam, itu hanya menutupi saja. Tapi ketika kita datang kepada Kristus, rohnya tinggal dalam hidup saya dan saudara, dia akan memulihkan Bapak Ibu Saudara, dan membuat kita menjadi orang yang dapat berguna memulihkan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kristuslah yang menjadi jawaban bagi hidup saya dan saudara dalam menghadapi kerentanan hidup kita, menghadapi kelemahan hidup kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dunia ini penuh dengan hal-hal yang akan melukai kita, tapi Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saya dan saudara akan menolong kita menghadapi segala hal itu dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga Petrus. Kristus bangkit, Kristus hidup, lalu menyatakan diri kepada Petrus, dan Petrus melihat Yesus hidup, dia senang, dia sukacita. Dan ketika itu juga Yesus berkata, tinggallah di Yerusalem, nantikanlah Roh Kudus. Dan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Petrus menjadi orang yang paling berani. Ia memberitakan Injil. Ia tidak takut dengan segala keadaan yang menyakiti hidupnya. Ada banyak risiko, bahkan ia mati disalib, terbalik Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tidak menjadi orang yang merasa terluka. Bahkan dia berkata, kita dapat meneladani Kristus. Ya, penderitaan yang dia alami, ia berkata, ini adalah kasih karunia. Kita dapat meneladani Kristus.
Untuk itulah kita dipanggil. Jadi ketika kita menghadapi ada banyak orang yang melukai kita, kita tidak akan merasa terluka lagi, kita tidak merasa menjadi korban lagi, tapi kita akan berkata, saya mau meneladani Kristus. Ya, kita menganggap itu adalah sebuah kasih karunia. Ya, kita dapat merasakan hal-hal yang melukai hidup kita dengan cara pandang yang benar. Ya, kalau Kristus mengalami hal yang demikian, apalagilah kita yang tinggal di dunia yang penuh dengan hal yang dapat melukai kita, tapi kita tidak merasa terluka lagi. Kita memandangnya sebuah kasih karunia, dan kita mau menghadapi segala sesuatunya dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, sehingga kita tidak tenggelam, tapi kita memiliki pemikiran yang benar menghadapi segala perkara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bersekutulah dengan firman-Nya, bersekutulah dengan Roh setiap hari, karena itulah yang memampukan kita menghadapi segala hal yang ingin melukai hidup kita. Iman kepada Yesus Kristus, bersekutu dengannya, menjadi kekuatan kita, kemenangan kita menghadapi kelemahan hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mengaruniakan iman bagi kita, dan teruslah bersekutu, maka kita akan terus menjadi orang yang kuat dalam menghadapi segala perkara dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.